Selamat siang Sobat BMKG. Kembali lagi dalam channel YouTube kita, dalam podcast kita kali ini, yaitu Sinonggi, siaran obrolan meteorologi, klimatologi, dan geofisika Kendari. Bersama saya Rizka Erwin Lestari yang akan menjadi host dalam podcast ini. Jadi dalam podcast kita kali ini, kita akan memberikan pembahasan yang incredible, yang benar-benar mantap banget lah tentang cuaca, iklim, seperti itu ya. Jadi selain itu juga kita akan memiliki narasumber juga yang benar-benar incredible juga. Selain itu di samping kita sudah ada Bapak Faisal Habibi sebagai narasumber kita kali ini, yaitu menjadi senior forecaster di Stasiun Meteorologi Maritim Kendari. Assalamualaikum Pak Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Ini sinonggi yang kedua ya? Iya, sinonggi yang kedua. Saya lihat Pak Faisal akhir-akhir ini sibuk ya Pak. Sibuk apa kira-kira Pak? Ya, pertama karena kita masuk musim hujan sehingga informasi meteorologi harus benar-benar bisa sampai ke masyarakat karena memang potensi bencana hidrometeorologi sangat tinggi di bulan-bulan sekarang. Jadi para sobat Sinonggi, pada podcast kali ini tema kita adalah bersahabat dengan cuaca ekstrim. Serem nggak tuh bersahabat dengan cuaca ekstrim? Tapi pasti Pak Faisal bisa menjelaskan tentang bersahabat dengan cuaca ekstrim. Jadi Pak Faisal, apa sih sebenarnya maksud dari bersahabat dengan cuaca ekstrim? Ya, tema kali ini sangat unik karena kita harus dipaksa bersahabat dengan cuaca ekstrim. Sahabat adalah saling mengenal satu sama lain. Kalau tidak kenal maka tidak sayang. Nah, pertama kita harus mengenal dulu cuaca ekstrim itu apa. Kadang-kadang kita sering akhir-akhir mendengar bencana di suatu wilayah. Terakhir kita dengar ada bencana hidrometeorologi, salah satunya banjir di wilayah Kalimantan Utara. Makanya tema kali ini bersahabat, artinya mengenal dulu apa sih cuaca ekstrim gitu kan. Nah, sebelum kita mengenal, perlu kita tahu bahwa penyebab salah satu peranan terpenting dalam terjadinya cuaca ekstrim adalah awan cumulonimbus. Jadi sahabat kita itu sebetulnya cumulonimbus. Nah, itu ya. Cumulonimbus ini adalah salah satu awan di lapisan rendah yang ketinggiannya bisa mencapai 9 sampai 10 km di daerah Khatulistiwa. Kalau untuk di daerah lebih lintang tinggi bisa lebih daripada 10 km. Nah, awan cumulonimbus ini atau kita sebut awan CB mempunyai peran besar dalam pembentukan atau terjadinya cuaca ekstrim. Nah, siapa sih cumulonimbus ini gitu kan? Iya, benar. Cumulonimbus ini kita harus tahu kapan dia datang. Nah, biasanya awan cumulonimbus ini datang itu karakternya biasanya terjadi pada siang atau sore hari. Diawali dengan pagi hari yang cukup gerah, kita rasa panas yang cukup menyengat, dan siang hari kita bisa melihat secara visual pandangan mata di langit kita ada pembentukan awan-awan yang seperti awan-awan kol gitu kan, menjulang tinggi. Nah, itu adalah teman kita yang namanya disebut awan cumulonimbus. Itu mungkin ya. Lalu Pak, dengan adanya awan cumulonimbus ini, apa aja sih sebenarnya yang akibat dengan adanya awan cumulonimbus bisa menyebabkan apa aja sih cuaca ekstrimnya gitu Pak? Ya, awan cumulonimbus ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap aktivitas di darat maupun di laut. Nah, kita kembali lagi ke cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim itu kan adalah suatu keadaan atmosfer yang di atas maupun di bawah normalnya. Artinya apa? Kalau misalkan kita pergi ke daerah Timur Tengah, kita akan terasa panas menyengat. Tapi bagi mereka itu normalnya. Tapi berbeda ketika misalkan kita berada di wilayah Khatulistiwa, di wilayah Indonesia,
ketika kita merasakan suhu yang sama, pasti kita disebut bilang, oh terasa lebih panas. Karena memang normalnya kita di bawah itu. Nah, cuaca ekstrim itu kadang-kadang bisa di atas normal ataupun di bawah normal. Jadi kadang-kadang kita cuma bisa berilustrasikan, menganalogikan bahwa oh cuaca ekstrim itu hujan lebat, hujan tinggi, tapi tidak ada hujan pun disebut cuaca ekstrim. Misalkan suhu yang terasa panas, menyengat, oh cuacanya ekstrim nih, panas terasa. Padahal kita tidak secara apa ya, tidak sadar ketika kita merasa dingin pada saat normalnya seharusnya tidak terasa dingin, itu adalah cuaca ekstrim. Itu mungkin ya yang bisa jadi gambaran kita bahwa cuaca ekstrim itu adalah keadaan atmosfer pada satu waktu, pada satu tempat, di atas maupun di bawah normalnya. Nah, kita kembali lagi ke cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim ini bisa menimbulkan potensi bencana hidrometeorologi. Ada banjir bandang, ada puting beliung, ada angin kencang, ada guntur. Nah, 5 kejadian ini yang sering sekali kita rasakan ketika atau pada saat masa-masa sekarang, atau masa musim hujan, atau masa peralihan. Artinya apa? Peralihan dari musim kemarau, musim hujan ke musim kemarau, ataupun musim kemarau ke musim hujan. Nah, kita sudah tahu bahwa sahabat kita, cuaca ekstrim itu akan lebih datang sering pada saat musim hujan dan musim peralihan. Kan akhir-akhir ini sering ya terjadi hujan lebat bahkan di Konawe Utara itu sampai hari Jumat kemarin Ya, banjir ya. Kalau misal Pak, ini sebenarnya saya sih yang penasaran ya Pak. Mungkin juga sahabat Sinonggi lainnya juga penasaran. Kalau misal hujan ringan ini Pak, hujan ringan tapi terjadinya itu sampai sehari semalam, itu dikategorikan dalam cuaca ekstrim tidak sih Pak? Ya, cuaca ekstrim itu adalah keadaan atmosfer yang bisa berdampak. Artinya apa? Dampak bisa dirasakan bisa dari jumlah curah hujan yang turun. Kalau jumlah curah yang turun ke permukaan dikatakan ekstrim atau sangat lebat itu bila dalam satu hari di atas 150 mm. Akan tetapi ketika dampaknya bukan curah hujan, tetapi guntur yang dirasakan dan bisa menimbulkan korban jiwa, itu juga disebut cuaca ekstrim. Nah, yang perlu kita tahu bahwa kadang-kadang cuaca ekstrim itu datang tidak terasa, seperti banjir bandang. Banjir bandang itu di tempat kejadian banjir bandang tidak terasa hujannya tinggi, malah hujannya ringan aja, tetapi banjirnya datang ke wilayahnya. Nah, artinya apa? Kita harus mengenal karakter lingkungannya agar kita tahu indikasi terjadinya bencana hidrometeorologi. Nah, banjir bandang yang terjadi pada tahun ini kalau nggak salah di daerah Kolaka itu hujannya ringan, Mbak. Hujannya ringan di tempat kejadian, tapi di hulunya itu cukup lebat. Nah, kita perlu tahu bahwa ketika curah hujan ini terjadi berhari-hari sehingga mengakibatkan kejenuhan dalam tanah dan bisa berakibat salah satunya itu adalah banjir bandang. Nah, kita sebagai masyarakat gitu ya harus tahu sebenarnya bahwa karakteristik daripada atau indikasi-indikasi terjadinya bencana hidrometeorologi tersebut. Itu Mbak. Sobat Sinonggi, jadi bersahabat dengan cuaca ekstrim itu bukan kita curhat-curhatan dengan cuaca ekstrim ya. Ya, jadi betul. kita lagi mengenal lebih dalam tentang apa sih itu cuaca ekstrim, bagaimana kita mengendalikannya gitu, menghadapinya lah, biar dampak buruknya tidak ada gitu. Untuk mengurangi dampak buruk bahkan tidak ada gitu ya. Selanjutnya Pak, kan pasti kalau cuaca ekstrim selalu ada potensi terjadinya bencana alam seperti itu. Dan yang kita sebagai manusia kita bisa melakukan mitigasi atau pencegahannya gitu, terhadap dampaknya gitu. Kita sebagai BMKG apa sebenarnya mitigasi yang bisa kita lakukan? Ya, kita memberikan informasi secepat mungkin dan sedini mungkin pada masyarakat agar
mitigasi bencana hidrometeorologi dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Karena dengan informasi dari BMKG yang sampai ke masyarakat lebih awal dan lebih cepat, itu diharapkan bisa membantu mengurangi dampak daripada bencana atau potensi bencana hidrometeorologi yang akan terjadi. Nah, ada beberapa ilustrasi kalau misalkan kita melakukan aktivitas baik di darat maupun di laut, ketika kita mengetahui informasi dari BMKG lebih awal, tentu kita akan bisa merasakan dampaknya. Kalau misalkan begini, ketika kita tahu melakukan aktivitas berlayar ke melaut, kita tahu misalkan informasi dari BMKG, oh ada early warning atau peringatan dini gelombang tinggi di perairan yang akan kita lalui. Nah, kita harus bisa mutusin secepat mungkin bahwa berarti kita tidak saat ini harus ditunda perjalanan kita atau misalkan kegiatan kita di perairan yang memang berpotensi tinggi gelombang yang cukup tinggi. Nah, berarti apa? Kita memitigasi diri kita agar dampak yang terjadi dari bencana, potensi bencana hidrometeorologis terhadap tinggi gelombang itu bisa diminimalisir agar aktivitas yang kita lakukan bisa berjalan dengan aman, nyaman. Jadi bukan hanya aman tapi nyaman. Itu mungkin, Mbak. Sebenarnya peringatan dini yang dibuat BMKG ini diupdate tiap hari atau tiap jam seperti itu Pak, biar mungkin sahabat Sinonggi lainnya tahu ini Pak, biar tahu lebih jauh seperti itu ya. Ya, sebenarnya BMKG memberikan early warning dengan skala jangka waktu yang panjang. Jadi ada early warning klimatologi atau iklim. Kita sudah tahu dari jauh-jauh sebelumnya kapan musim hujan, kapan puncaknya musim hujan. Ketika mendekati musim atau masuk dalam musim hujan dan puncak musim hujan, kita memberikan early warning lagi. Kapan itu? Apakah misalkan 3 hari ke depan atau 7 hari ke depan? Nah, kita memberikan produk seperti itu. Jadi produknya bukan hanya produk awal musim, puncak musim hujan, tetapi 7 hari ke depan seperti apa? Di wilayahnya mana aja? Kapan kejadiannya? Siang, pagi, sore, atau malam? Nah, bukan hanya itu, kita tahu bahwa pada saat musim sekarang atau saat sekarang perubahan cuaca sangat signifikan terjadi, anomali begitu cepat terjadi. Sehingga kita mempunyai satu produk lagi untuk memitigasi atau peringatan dini agar dampak daripada bencana hidrometeorologi dikurang atau diminimalisir. Yaitu salah satunya peringatan dini cuaca 3 jaman. Artinya apa? Early warning 3 jaman. Di mana early warning 3 jaman ini adalah produk 30 menit sebelum terjadinya terjadinya hujan dengan intensitas sedang sampai lebat yang dapat disertai guntur dan kencang itu kita rilis ke masyarakat melalui berbagai macam kanal media agar masyarakat tahu bahwa 30 menit kemudian potensi intensitas hujan akan semakin meningkat dan perlu diwaspadai, dan kalau yang baru mau beraktivitas di wilayah tersebut untuk dihindari. Gitu. Itu kan mitigasi dari kita sebagai BMKG. Yeah. Kalau untuk masyarakat, mungkin masyarakat sama stakeholder, misal pemerintah, daerah atau itu, ada nggak sih Pak saran biar untuk memitigasi bencana alam akibat cuaca ekstrim ini? Gitu? Ya, pertama ketahui atau mengetahui karakteristik lingkungan. Kita hidup di mana, potensi kebencanaannya seberapa besar. Ketika kita misalkan hidup atau misalkan bermasyarakat di wilayah sungai, berarti potensi bencana banjir, bandang, dan banjirnya semakin tinggi. Ketika kita berada di lereng, berarti potensi bencana longsornya akan tinggi. Yang kedua, ketahui karakteristik iklimnya. Kapan sih terjadi peningkatan curah hujan? Pada bulan-bulan awal. Nah, terus yang kedua, setelah mengetahui itu,
update informasi cuaca yang terbaru dari BMKG. Yang seperti saya bilang tadi, mulai dari perakiraan musim atau musim hujan atau musim kemarau, perakiraan cuaca 7 hari ke depan, atau perakiraan 3 jaman. Bukan hanya itu, tentu ketika kita melihat di lingkungan kita yang mempunyai salah satu trigger atau penyebab terjadinya kebencanaan itu seperti misalkan ketika misalkan daerah pegunungan yang sudah pohonnya sudah mulai gundul, itu harus segera kita lakukan reboisasi agar dampaknya kita minimalisir. Terus misalkan ketika kita memasuki musim hujan seperti sekarang, banyak pohon-pohon yang tua di pinggir jalan gitu kan, untuk bisa dilakukan peremajaan agar seperti saya bilang tadi, awan cumulonimbus ini mempunyai peranan besar dalam terjadinya cuaca ekstrim, diantaranya angin kencang. Dan angin kencang itu berdampak sekali ketika misalkan dia menerjang pepohonan yang sudah tua. Itu mungkin yang jadi saran kami kepada masyarakat agar selalu bisa mawas diri, sadar diri bahwa kita hidup di wilayah yang mempunyai potensi bencana hidrometeorologi yang tinggi. Nah, sobat Sinonggi, kita udah mendengar nih ya. Jadi mitigasi itu bukan cuma dilakukan sama BMKG mendukung dengan informasi-informasi tentang cuaca, tetapi juga masyarakat, pemerintah daerah juga harus andil gitu dalam melakukan mitigasi akibat cuaca ekstrim ini gitu. Jadi sobat Sinonggi, apalagi ya yang udah mendengarkan podcast ini, harus lebih waspada gitu, waspada terhadap cuaca ekstrim yang ada di sekitar kita. Lagi Pak Faisal, sebenarnya masih banyak kali nih pertanyaan yang kita sebagai sobat Sinonggi nih, sobat BMKG ini tentang K-popers lah ya, bukan K-popers ya, K-popers ya. K-popers cuaca ini kepo banget tentang cuaca. Dan akhir-akhir ini kan kita lihat banyak sekali hujan lebat di wilayah Sulawesi Tenggara sendiri. Kira-kira itu untuk beberapa pekan ke depan masih ada potensi cuaca ekstrim tidak? Ya, untuk bulan Maret ini Sulawesi Tenggara masih masuk dalam musim hujan, musim penghujan, dan akan berakhir pada bulan Juli. Nah, kita tahu bahwa saya bilang dari awal potensi bencana hidrometeorologi itu tinggi pada saat sekarang sampai musim peralihan, sehingga kewaspadaan terhadap bencana tersebut harus terus ditingkatkan sampai musim peralihan berakhir gitu kan. Nah, 7 hari ke depan atau sebelum seperti apa gitu. Kota Kendari bulan Maret adalah prediksi puncak musim hujan. Jadi terjadi peningkatan curah hujan di Kota Kendari, walaupun tidak setiap hari terjadi peningkatan curah hujan, akan tetapi perlu diwaspadai karena kita prediksi memang untuk bulan Maret ini puncaknya musim hujan di Kota Kendari. Dan tentu kita akan update terus informasi terbaru tentang potensi cuaca ekstrim di beberapa wilayah di Nusa Tenggara. Dan terus update informasi dari kami agar informasi yang didapat benar-benar yang up to date gitu ya, up to date, sehingga mitigasi bencana itu bisa dilakukan dengan baik. Kan saya pernah lihat itu Pak, pas musim, biasanya puncak hujan di Sulawesi Tenggara itu pas musim Mei dan Juni, bulan Mei dan Juni. Berarti sekarang udah maju nih Pak ya? Ya, saya bilang tadi untuk Kota Kendari, Sulawesi Selatan, sebagian Konawe itu puncak hujannya ada di bulan Maret, tapi di beberapa wilayah itu ada di bulan Mei. Makanya saya bilang tadi kewaspadaan terus ditingkatkan karena memang di Sulawesi Tenggara puncak musim hujan itu tidak merata pada bulan yang sama. Itu mulai dari bulan Januari di wilayah selatan, naik lagi ke bulan Maret dan Mei. Dan ini perlu kewaspadaan pada masyarakat bahwa lagi-lagi BMKG mengingatkan untuk selalu waspada pada musim-musim sekarang. Itulah penjelasan dari senior forecaster kita. Tentunya ilmunya sangat
incredible kali kan. Sebenarnya ini saya masih punya banyak pertanyaan, mungkin sobat Sinonggi lainnya juga pasti banyak sekali pertanyaan tentang cuaca ekstrim, bersahabat dengan cuaca ekstrim gitu kan. Kalau misal sobat BMKG dan sobat Sinonggi ini memiliki masih di benaknya masih banyak kali pertanyaan, bisa mengirimkan pertanyaan-pertanyaan di kolom di bawah ini sebanyak-banyaknya. Jadi kita pegawai dari Stasiun Meteorologi Maritim Kendari akan berusaha sebaik mungkin untuk menjawab semua pertanyaan dari para sobat Sinonggi. Sekian podcast kita kali ini. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan sebarkan video ini sehingga video ini akan berguna untuk masyarakat secara luas. Dan selalu update informasi cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Kendari dan selalu waspada jika sekitar kita mulai ada detik-detik cuaca ekstrim. Selain itu juga kita saling mengingatkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan di sekitar kita, yaitu 3M. 1. Memakai masker, 2. Mencuci tangan, dan 3 adalah Menjaga jarak. menjaga jarak. Hampir lupa Pak. Iya, betul. Menjaga jarak. Semoga ilmu yang kita dapatkan ini berfungsi baik, bermanfaat dengan baik untuk kehidupan kita ya. Dan semoga cuaca ekstrim ini tidak berdampak negatif gitu untuk kedepannya, tidak menimbulkan banjir dan bencana-bencana lainnya. Dan untuk selanjutnya nanti kita akan ada podcast kita yang lebih seru-seru lagi dengan narasumber-narasumber yang lebih incredible lagi. Jangan lupa tetap tonton kita ke podcast kita selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.